Perkenalkan, nama saya Raffi Senja. Baiklah, kami sedang bersama narasumber kami, yaitu halo Kak, dengan siapa kalau boleh tahu? Halo, nama saya Devita. Oh, halo Kak Devita. Iya. Salam kenal Kak. Kakak ini kalau boleh tahu semester berapa Kak? Alhamdulillah semester 5 sih sekarang. Oh, semester 5. Kakak dari prodi mana nih kalau boleh tahu? Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan ini. Kalau boleh tahu Kak, kakak ini kan semester 5 nih. Ada berapa sih mata kuliah yang kakak tempuhi sekarang? Kalau untuk mata kuliah itu ada 7. Iya. 6 mata kuliah yang dijalani di kelas, satu itu ambil KKN, kuliah kerja nyata nanti. Oh, kalau boleh tahu, gak apa-apa Kak ya, Iya, tanya nggak apa-apa. sedikit. Kakak ini kan banyak nih kegiatan nih. Kakak tuh apa aja sih kegiatan kakak dari dalam kampus ataupun di luar dari keluar dari kampus ini? Oke, kalau kegiatan di dalam kampus sih, kakak itu ikut Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Nah, BEM-nya itu terkhusus di fakultas. Iya. Jadi untuk di kampus sih cuma ikut organisasi BEM fakultas aja sih. Untuk di luar kampus Iya. itu kita nih kuliah kan dari Senin sampai Kamis tuh. Iya, benar. Jumat, Sabtu, Minggu biasanya jadi freelance. Nah, freelance itu biasanya kakak ikut di salah satu wedding organizer. Jadi ya Sabtu Minggu itu sih kerjaannya, palingan WO gitu. Kalau untuk kegiatan BEM itu kakak itu bidang apa nih kalau di BEM? Ini kakak itu? Kalau di BEM, alhamdulillah Ya. kakak dipercaya sama rekan-rekan yang lain itu dipilih menjadi gubernur mahasiswa atau ketua dari BEM itu sendiri. Oh, berarti jabatan kakak tuh lumayan lah, banyak inilah. Iya. Nah, kalau dari itu tuh kegiatan BEM ini itu tiap hari atau hari tertentu aja kak? Kalau untuk kegiatan BEM itu biasanya kita ada yang namanya proker atau program kerja. Nah, program kerja itu dilaksanakan 1 bulan itu minimal ada 2 program kerja. Jadi untuk setiap harinya dari Senin sampai Kamis itu biasanya ada kayak rapat-rapat kecil untuk membahas kegiatan proker kami sih, itu aja. Jadi tuh hampir tiap hari nggak kira-kira? Hampir ya kak? Hampir setiap hari. Itu sampai sore atau pulang dari kemana kak? Sampai malam nggak kira-kira itu rapat itu tuh biasanya? Kalau untuk rapat itu biasanya sampai sore aja sih, nggak jarang sampai banget ya. itu ya. Jarang banget sampai malam. Kakak kan punya kegiatan nih di luar kerja kan, WO kata kakak tadi. Nah itu tuh kayak mana sih kakak bisa bagi waktu? Apalagi kan kakak BEM gitu kan, punya jabatan sebagai itu gimana kak? Ya kalau untuk WO, kakak ikut WO ini sendiri sih dari awal kuliah ya, dari awal kuliah. dari 2021 sih ikut WO. Jadi apa ya? Kakak ini orangnya nggak bisa diem. Jadi pengennya tuh cari kesibukan kayak gitu. Nah, dan di WO juga kerjanya tuh nggak kayak gimana ya? Kalau kita kerja tuh kan ada sistem, ada aturan. Nah, kalau di WO tuh kita tuh have fun aja. Kita ngerjain apa yang kita suka kalau di WO. Jadi kakak tuh nggak di bawah tekanan. Jadi enak sih. Cari duit sambil main lah. Oh, jadi santai enjoy gitu kak. Kakak ini kalau di WO itu tuh ada jam kerjanya atau? Kalau untuk di WO, kakak kan jadi leader tuh biasanya di WO. Jadi leader, iya. Di WO itu jadi leader. Nah, itu kerjaannya tuh selain Sabtu Minggu untuk hari nikahan ya, itu biasanya meeting sama klien ataupun temenin kayak tahu fitting baju pengantin nggak? Oh, tahu yang untuk kita sebelum acara itu kan pasti kita fitting baju terlebih dahulu kan. Sering juga itu nemenin fitting baju pengantin. Jadi kakak tuh fleksibel sih, maksudnya kerjaan di WO nggak selalu, maksudnya cuma di hari H aja kerjanya. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Kak ya. Senin sampai Kamis ya kak kegiatan di kampus, ngikutin mata kuliah juga, terus Sabtu Minggu juga kakak kerja kan. Itu gimana kak? Kakak bisa membagi waktu antara kuliah sama kerja itu kakak gimana? Kalau untuk bagi waktu untuk kuliah ya, Iya. kalau untuk kuliah di saat kuliah kakak tuh benar-benar fokus. Misal nih di pelajaran kakak tuh fokus, walaupun posisinya kakak duduk di depan, di tengah, di belakang, itu pasti kakak fokus. Kalau kakak cara belajar kakak itu kakak harus catet. Jadi
kalau kuliah kakak bawa binder. Nah di binder itu nanti misal nih mata kuliah wacana nih, ya kakak catat apa yang dijelasin karena kakak tuh tipenya harus dicatat. Terus nanti kalau memang mau dibaca ulang tinggal dibaca ulang. Terus biasanya apa yang kakak catat itu kakak inget. Gitu. Kakak nilai untuk sekarang ini masih nilainya memuaskan atau? Alhamdulillah untuk dari semester 1 sampai dengan semester 4 kemarin IPK kakak atau indeks penilaian kumulatif kakak masih Iya, Kak. 4. Oh, Ya. jadi IPK kakak sampai sekarang ini IPK-nya 4. Iya, IPK-nya 4. Kakak bisa bagi waktu antara kuliah, antara WO ini, kakak benar-benar bisa. Ada nggak sih kak kira-kira kakak tuh mengalami kesulitan pada saat membagi waktu ini? Kalau kesulitan bagi waktu itu palingan caranya gini sih. Kalau kakak tuh udah ngerasa kesulitan kalau udah deadline-nya deket-deket. Misal nih Senin nanti kakak harus presentasi. Kakak belum nyelesain, misal ada tugasnya belum diselesain. Nah, itu pasti agak mengalami kesulitan. Tapi walaupun paginya kakak di kampus, siangnya misalnya ada rapat, sore ataupun malam tetap kakak kerjain sampai selesai. Kakak selalu mentingin tugas itu, misal tugas udah dikasih nih. Iya. Hari ini dikasih, walaupun kakak di nomor urut sekian, udah kakak kerjain dari awal, udah dicicil dari awal. Iya, kayak gitu. Berarti kakak tuh sudah ngerancang gitu kan sebelum hari waktunya. Iya, walaupun jauh jarak waktu Iya, untuk maju. Apa sih kak motivasi nih untuk teman-teman sekalian kan, biar yang nonton jadi motivasi kita tuh meskipun kita sibuk di luar kan, tapi kita tuh soal nilai, soal Apa tuh prestasi itu kita tetap stabil, tetap jalan, tetap nilai kita tuh tetap memuaskan, stabil. Itu apa kak kira-kira dari kakak? Kalau motivasi buat teman-teman yang di sana maupun buat adik-adik sekalian dari kakak apa ya, pendidikan tetap nomor 1, tetapi pendidikan kalau nggak dijalanin sama kegiatan di luar seperti ikut organisasi ataupun yang lainnya itu sama aja sia-sia karena lingkungan juga yang membentuk kepribadian kita dek. Walaupun kita sepintar apapun itu ataupun sehebat apapun itu, kalau kita nggak ngerti gimana caranya bersosialisasi atau caranya punya sopan santun ke orang lain, itu sama aja bohong deh. Karena kalau kita ikut organisasi ataupun kita kenal sama lingkungan sekitar kita tuh jadi tahu nih ternyata sama orang yang lebih tua tuh kayak gini sikapnya. Ternyata sama orang yang belum dikenal itu gini sikapnya kayak gitu. Jadi ada dampak positif juga kayak kakak dapetin dari hal kayak gini kan. Selain itu relasi penting sih. Kalau kita pinter tapi nggak punya temen sama aja bohong kan. Iya bener juga kak. Karena kita makhluk sosial yang pastinya butuh orang lain. Jadi meskipun kita kepadatan jadwal kita, kegiatannya, tapi kita tidak lupa kayak tuh tentang tugas dan tugas kewajiban. ya kewajiban kita sebagai mahasiswa, sebagai itu kan. Oke kak. Betul. Semoga Tiara dan teman-teman lain bisa ambil hikmah lah dari apa yang kakak bicarain ini. Iya kak. Oke, terima kasih ya kak Ya, udah sama-sama. sempat